Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang tugas dari modul 1.4.A.5.1, yakni hasil diskusi ruang kolaborasi yang sudah kami lakukan kemarin. Presentasi ini disajikan oleh kelompok C dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama, Bapak Suryanto dari SD Negeri 196 Matampae. Yang kedua, Bapak Yusran SD Impres 675 Welula. Yang ketiga, Ibu Mentari Ramaputri dari SD Negeri 66 Sijeling. Dan yang terakhir, Ibu Samsiaka dari SMP Negeri 6 Watampone. Dalam diskusi ruang kolaborasi kemarin, kami membahas beberapa kasus yang ada di LMS. Yakni ada 4 kasus yang kami kaji, yaitu kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Berikut penjelasannya. Pada kasus pertama, menceritakan tentang kondisi peserta didik yang ada di kelas 5, yang mana guru matematikanya sekaligus sebagai wali kelasnya, Ibu Santi, sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yakni Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab yang terdapat pada LMS. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Berdasarkan hasil diskusi kami kemarin, ada 3 poin yang menjadi langkah-langkah restitusi yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Indikatornya terlihat pada Ibu Santi yang menanyakan kesediaan mereka untuk memperbaiki permasalahan yang ada dengan bertanya
apakah ada gagasan? Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Ini terlihat ketika Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Hal ini terlihat dari kondisi ketika Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan mereka mengusulkan mengadakan diskusi bersama teman kelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama saling menghormati. Pertanyaan yang kedua dalam LMS adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Ya, sudah sesuai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka ini terlihat dari beberapa poin. Yang pertama, Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Yang ketiga, mengirim email tentang hasil keyakinan kelas saling menghormati. Dan yang terakhir, memberitahu kepala sekolah tentang guru pengganti adalah Ibu Eni. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalimat yang diucapkan oleh Bu Eni yaitu, Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ini menunjukkan posisinya terhadap Pipi dan Natali sebagai teman. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Ya, tentu mendukung dan menghargai upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Saya akan setuju dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi yang bertindak sebagai manajer bagi kedua muridnya dengan menanyakan pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Sebagai refleksi dari kasus 1 adalah yang pertama, untuk menguatkan karakter murid, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat menggiring murid berpikir positif tentang dirinya untuk kemudian memperbaiki masalahnya dengan ide atau gagasan dari mereka sendiri. Dan yang kedua, dampak dari proses tersebut, murid dapat mengeluarkan bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Selanjutnya, pada kasus kedua, ini tentang kisah seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun
Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus kedua ini juga terdapat beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sikap posisi penghukum. Indikatornya, Pak Lukman memberikan hukuman fisik dengan menyuruh melepas sepatunya. Posisi penghukum berpendapat bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid sehingga menimbulkan efek jerah. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Dengan posisi manajer, ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Pak Lukman ke Sabrina. Di antaranya, apa yang kamu yakini tentang aturan warna sepatu di sekolah? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaiki masalah ini? Jika kamu memperbaikinya, maka hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan pertanyaan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Ya, demikian beberapa pertanyaan yang dapat diungkapkan oleh Pak Lukman jika beliau memposisikan dirinya sebagai manajer. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari analisis kasus kedua. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan dari peraturan harus berwarna hitam, yaitu keseragaman dan kesetaraan. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, menghindari kesenjangan sosial. Untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah melakukan pendekatan persuasif dan restitusi. Sebenarnya, langkah yang diambil oleh Pak Lukman tidak salah untuk menegakkan kedisiplinan. Namun, masih ada cara lain yang lebih bijaksana yang bisa menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik murid-murid kita dari kesalahan yang mereka perbuat. Sebagai refleksi dari kasus kedua ini, yakni pemberi hukuman tidaklah efektif dalam membangun karakter murid. Bahkan hal itu memungkinkan tumbuhnya murid menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Melalui posisi manajer, guru dapat menuntun tumbuh kembangnya karakter murid yang meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya, pada kasus ketiga, ini menceritakan anak yang kurang perhatian. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak ada perhatian, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Analisis kasus ketiga. Ada beberapa pertanyaan juga terdapat pada LMS terkait dengan kasus ketiga ini. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya terhadap Fajar? Yakni posisi kontrol penghukum. Indikatornya seperti pada kalimat, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Posisi penghukum berpendapat bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid sehingga menimbulkan efek jerah. Selanjutnya, posisi kontrol. Ini pembuat merasa bersalah. Indikatornya seperti pada kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Reaksi Fajar pun diam membisu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada 2 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Fajar sehingga menampilkan perilaku seperti dalam narasi kasus kedua ini. Kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Maka dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan dengan posisi pemantau antara lain, Fajar, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yakni memposisikan diri sebagai manajer. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain, mencari tahu penyebab masalahnya Fajar melalui diskusi bersama dengan Ibu Dani, wali kelas, guru BK, dan orang tuanya Fajar. Selanjutnya, menemukan solusi bersama dengan penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif.
Sebagai refleksi dari kasus ketiga, antara lain, sebagai manajer kita harus mendukung dan membimbing murid agar dapat menjadi manajer atas dirinya sendiri, menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan yang ketiga, motivasi intrinsik pada murid sangat diperlukan untuk membangun disiplin positif, sehingga tindakan mereka secara sadar tanpa paksaan akan didasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal atau keyakinan yang telah disepakati bersama. Dan kasus keempat adalah kisah tentang anak yang sedang bermain basket kemudian terjadi pertengkaran. Ini diawali dari Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya? Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Nah, dari kasus keempat tadi ada beberapa pertanyaan yang ada di LMS yang akan kami jawab. Di antaranya, pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dilakukan Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal yang dilakukan Bu Suti dengan posisinya sebagai manajer adalah menanyakan mengenai keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ibu Suti mengajak untuk menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali 3 kancing kemeja yang lepas. Dan Ibu Suti memberi tanggung jawab memperbaiki kesalahan. Pertanyaan yang kedua,
Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan cara menyadarkan Dino untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dino menjahit baju Anto dengan belajar menjahit pada Pak Irfan. Anto dikuatkan dengan cara kancing bajunya yang terlepas dijahit kembali oleh Dino. Hal ini membuat Anto merasa aman karena dia tidak dimarahi ibunya karena kancing bajunya terlepas. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut antara lain tanggung jawab. Dengan keyakinan sekolah membuat Dino bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Yang kedua, pemecahan masalah. Ibu Suti memfasilitasi pemecahan masalah yang akan dialami Anto, yakni dimarahi ibu ketika 3 kancing bajunya terlepas. Dan yang terakhir, persahabatan. Dengan keyakinan sekolah membuat Dino dan Anto kembali bersahabat meskipun awalnya terdapat masalah. Sebagai refleksi dari kasus keempat, yakni sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dan yang terakhir, dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga akan lebih mudah diterima oleh anak. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pemaparan kami terkait dengan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi kemarin. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.